Dan setelah anak kunci terbuka, saya langsung membuka pintu tersebut dibarengi dengan senter. Betapa terkejutnya saya ketika pintu terbuka dan senter saya menyala. Terlihat jelas sekali di situ ada kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Barada Official, sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri bagi Anda para penikmat misteri. Bagi Anda yang tidak percaya misteri, semua saya kembalikan ke tangan Anda. Namun yang perlu saya garis bawahi dan saya tekankan adalah ambil sisi baiknya dari cerita ini dan buang sisi buruknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tentunya aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Barada Official setiap ada video terbaru ataupun live streaming misteri dari Barada Official. Kali ini Barada Official mendapatkan sebuah cerita dari seorang teman yang berprofesi sebagai security di salah satu perusahaan di daerah Cibitung, yang mengalami kejadian misteri yang tak akan dia lupakan dan selalu akan dia ingat karena pertama kali pengalaman misteri ini dia alami. Nama saya Anton, bekerja di salah satu perusahaan pembuatan tepung terigu di daerah Cibitung. Sebetulnya saya bekerja bukan di Cibitung. Cibitung ini sebetulnya cabang. Saya bekerja di pusat, berhubung di daerah Cibitung sedang membutuhkan Katim atau ketua tim. Jadi dari pusat mengutus saya untuk menjadi ketua tim di salah satu regu security di perusahaan tersebut. Kalau dihitung dari awal sampai sekarang saya bercerita sudah hampir 1 tahun. Dan ada satu pengalaman misteri yang tidak akan saya lupakan, yaitu dimana kejadian itu betul-betul membuat bulu-kuduk saya merinding. Di awal-awal tugas masih seperti biasa, tidak ada hal-hal yang aneh yang saya lalui pada saat saya bertugas. Semua berjalan dengan lazim dan tidak ada masalah apapun ketika saya piket di perusahaan tersebut. Namun selang beberapa hari setelah saya mendapatkan tugas di perusahaan tersebut, mulailah kejadian-kejadian itu berdatangan. Seperti biasa, di awal tugas kami pun apel untuk penyerahan tugas dari regu A ke regu B, dan semua dijelaskan secara mendetail apa-apa atau ada kejanggalan atau tidak dikala
regu A bertugas, dan kebetulan saya memegang regu B. Selesai apel, untuk memastikan apakah betul yang diucapkan regu A itu aman terkendali, saya sebagai ketua tim atau katim selalu mengecek, terutama di bagian gudang. Dan saya pun langsung membuka gudang tersebut. Saya cek, saya hitung tumpukan karung-karung terigu sesuai apa yang dibilang regu A, dan saya pun membawa catatan itu. Setelah semuanya sesuai, kembali saya tutup. Dan saya pun mengecek untuk bagian-bagian lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan, ditakutkan. Yang menjadi kekhawatiran adalah apa yang dibilang regu A tidak sesuai dengan fisik yang saya cek. Dan selalu seperti itu. Jikalau pagi pun sebelum penyerahan tugas atau bergantian tugas, saya selalu mengecek kembali gudang tepung tersebut sampai tidak sesuai dengan apa yang saya catat atau tidak sesuai dengan yang tadi kala awal saya tugas. Apalagi pas saya kontrol malam untuk mengecek keadaan atau situasi perusahaan tersebut. Yang paling menyeramkan dan yang paling aneh pada awal-awal saya mengecek gudang, yaitu gudang penyimpanan tepung terigu yang sudah jadi. Setiap saya mengecek keadaan pintu di sana, dikhawatirkan ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Sering terdengar dari dalam gudang tersebut suara gaduh, suara-suara yang entah seperti apa. Yang jelas saya berpikir positif, itu hanya suara tikus mungkin sedang mencari makan. Maklum, di sini adalah gudang tepung terigu. Dan saya tidak menghiraukan hal itu. Terus saya berkeliling. Begitupun pada malam-malam berikutnya. Kejadian itu kembali terulang. Setiap saya mengecek pintu gudang, selalu dari dalam gudang itu ada suara-suara aneh, seperti suara-suara anak kecil, tapi suaranya jauh, seperti anak-anak kecil sedang bermain, tapi suaranya sangat jauh sekali. Yang terdengar hanya suara benda-benda jatuh, seperti kaleng, seperti apa gitu ya. Yang jelas agak bising, seperti banyak di situ benda-benda berjatuhan. Kejadian-kejadian terus berlanjut. Pada malam berikutnya pun demikian. Setiap saya patroli keliling untuk mengecek situasi, saya selalu menyempatkan untuk berdiri agak lama di depan pintu gudang penyimpanan tepung tersebut. Dan kembali suara-suara berisik, suara-suara benda-benda jatuh terdengar. Dan kecurigaan saya semakin besar di manakala kembali terdengar suara-suara anak kecil
seperti anak kecil sedang bermain, berkejar-kejaran, ada yang tertawa, ada yang menjerit, dan lain-lain. Saya ingin coba untuk mengintip, namun tidak ada celah untuk mengintip rapat, dan lampu di dalam pun dipadamkan. Kembali saya berpikir positif, mungkin itu suara tikus atau suara musang atau suara binatang malam yang sedang mencari makan. Dan di hari itu seperti biasanya, sebelum pergantian tugas, pergantian piket, kembali saya cek gudang penyimpanan tepung tersebut. Saya buka pintunya, dan di situ apa yang saya curiga semalam terlihat, sudah mulai terkuak atau terlihat. Ketika saya membuka pintu gudang, di lantai memang banyak berserakan tepung-tepung yang berceceran. Namun yang membuat saya heran, di ceceran-ceceran tepung tersebut banyak telapak-telapak kaki seperti telapak kaki anak kecil. Jelas sekali terlihat. Saya heran, padahal pintu dikunci rapat. Dan saya yakin tidak mungkin ada anak kecil masuk ke sini, apalagi terlihat banyak sekali telapak-telapak kaki atau bekas telapak kaki yang mencetak di bekas di lantai, yaitu di tepungnya. Saya coba untuk menghubungkan apa yang saya alami tadi malam, bahwa di dalam gudang ini sering terdengar suara anak kecil berlari-lari. Apa mungkin ada anak kecil yang masuk sini? Lalu anak siapa? Dan dari mana masuknya? Logika saya berpikir, saya belum mencuriga ke arah yang negatif. Tetap saya berpikir positif. Lantai pun saya cek secara teliti sampai saya jongkok memandangi bekas telapak-telapak kaki mungil. Mungkin usianya sekitar 3-5 tahun. Banyak sekali. Sambil terheran-heran, saya mencoba melihat jam, dan waktu penyerahan tugas atau serah terima tugas telah tiba. Akhirnya rasa heran saya kesampingkan dulu. Saya utamakan tugas saya dulu. Akhirnya saya berjalan keluar dan mengunci pintu gudang tersebut. Dan pada malam berikutnya, saya sudah ada rencana untuk mengecek gudang tersebut. Dan saya tidak bicara dan tidak membicarakan semua ini kepada rekan-rekan saya. Ditakutkan saya dikira menyebar berita hoak atau memperkeruh suasana dan lain-lain. Karena saya juga harus menjaga image sebagai ketua tim di sini. Semua perasaan itu saya pendam, dan ketika saya memulai tugas saya untuk pengecekan penyesuaian dengan data yang saya terima dari tim A, kembali gudang saya buka, dan situ terjelas
Yang utama saya perhatikan adalah lantai. Oh iya, saya lupa, lantai itu bukan terbuat dari keramik tapi dari cor-coran ya, dari coran. Setelah memeriksa lantai, tidak ada yang mencurigakan. Hanya ada beberapa jejak telapak kaki sepatu orang dewasa. Dan setelah itu saya mengecek tumpukan-tumpukan tepung terigu tersebut. Setelah cocok, saya pun menutup kembali pintu tersebut. Dan malam pun tiba. Saya ingat betul, kala itu sekitar pukul 11 malam. Untuk menghilangkan penasaran saya beranikan diri untuk menuju ke gudang seorang diri. Dan saya pun membawa seperti biasa layaknya seorang security, membawa senter dan sebuah pentungan ya. Setelah sampai di depan pintu gudang tersebut, kembali suara gaduh itu terdengar. Dengan hati yang agak-agak takut-takut berani, saya pun mencoba mendekati pintu tersebut. Jelas sekali sekarang saya mendengar suara anak-anak kecil berlari-larian, seperti sedang bercanda, sedang berkejar-kejaran. Lalu saya mendekati pintu itu sambil saya mengeluarkan kunci. Saya masukkan anak kunci ke dalam gemboknya. Saya buka secara perlahan agar tidak terdengar dari dalam. Dan setelah anak kunci terbuka, saya langsung membuka pintu tersebut dibarengi dengan senter. Betapa terkejutnya saya ketika pintu terbuka dan senter saya menyala. Terlihat jelas sekali di situ ada kurang lebih sekitar 5-6 anak kecil yang aneh, dimana anak kecil ini telinganya seperti telinga kelelawar dan matanya agak menjurus ke atas, atau di pelipis mata bagian samping ini agak ke atas. Dan yang membuat saya rasa bergetar ketakutan, ada salah satu anak kecil yang agak besar menatap saya. Anak kecil itu bertelinga runcing seperti kelelawar, dan semuanya memang tidak mempunyai rambut. Namun anak kecil ini mempunyai taring. Jadi taring itu saling silang antara atas dan bawah. Taring bawah menuju ke atas, taring atas menuju ke bawah, jadi bersilang. Dia memandang saya seolah-olah marah. Saya tidak bisa bergerak, gemetar, panas dingin badan saya. Dan anak kecil itu turun dari tumpukan tepung, melompat menghampiri saya. Saya mencoba untuk sebisa-bisa membacakan doa. Makhluk apa ini? Bentuknya kecil, berbadan hitam, dengan telinga runcing, dan ada taring. Semuanya tidak ada rambut, plontos atau botak. Dia hanya menggunakan seperti celana dalam, tapi tidak mirip celana dalam. Hanya
seperti apa ya, hanya sekedar menutup. Dan ketika yang agak besar itu mendekat ke saya, alhamdulillah saya bisa bergerak dan langsung saya ambil langkah 1000 kabur dari situ sambil membanting pintu, keluar dengan suara minta tolong kepada rekan-rekan yang lain. Dan akhirnya rekan-rekan yang lain berdatangan menanyakan apa yang terjadi. Saya jelaskan semua. Dan ternyata mereka memang sudah tahu kalau di situ ada anak kecil bermain-main. Makanya mereka itu tidak ada yang berani untuk masuk ke situ malam-malam. Jalan pengontrolan pun mereka itu tidak mau mendekat, dikontrol dari jauh. Seperti itu. Akhirnya semua berlalu di malam itu dengan rasa tegang dan ketakutan yang luar biasa. Dan tidak sampai hanya situ. Pada malam berikutnya, saya sudah tahu bahwa di situ memang ada tempat bermain anak-anak kecil yang hitam dan berkepala botak, bertelinga runcing. Makanya saya, begitu terdengar suara-suara itu kembali, saya acuhkan saja dan saya mengontrol tempat yang lain. Tapi kejadian aneh lagi terjadi. Kala itu pas saya menuju ke bagian belakang dari sebuah perusahaan tersebut, di sana ada sebuah toren air. Dan saya sedang berjalan, tiba-tiba dari arah toren saya mendengar seperti ada suara semacam seperti segrukan seekor babi. Seperti seekor babi atau celeng yang sedang mencari makan suaranya. Grak grok, kurang lebih seperti itu. Dan insting naluri security saya pun, agar semua tidak terjadi apa-apa, saya coba untuk mengecek bagian suara tersebut. Saya pun mendekat sambil menyalakan senter. Ketika saya menyenter ke arah suara tersebut, bukan main kagetnya saya. Ternyata ada sosok bayangan putih yang mirip pocong dengan wajah hitam yang berlumuran darah. Jelas sekali saya melihat, bahkan kain pembungkusnya pun penuh dengan darah. Dan saya pun istighfar sambil gemetar, agak hampir pingsan. Akhirnya saya kembali melarikan diri menuju ke depan pabrik. Dan saya ceritakan semua. Karena teman saya bertanya kenapa berlari-lari. Saya jelaskan semua apa yang terjadi. Dan ternyata kembali mereka pun sudah mengetahui. Karena memang saya orang baru di perusahaan tersebut. Jadi saya selalu dikerjai sama sosok-sosok makhluk halus yang di situ. Dan pada malam-malam berikutnya akhirnya saya tidak pernah jalan untuk sendiri. Saya selalu mengajak anak buah saya atau anggota saya satu orang untuk mendampingi saya. Itulah cerita misteri yang saya alami di tempat perusahaan saya bekerja. Terima kasih buat Abah Barada sudah mau mendengarkan cerita saya. Dan tentunya semoga
penontonnya juga senang dengan cerita saya. Seperti itu saudaraku. Seorang security sebuah perusahaan bertemu dengan sosok anak kecil yang begitu banyak dan satu sosok pocong yang membuat ketakutan. Percaya tidak percaya, semua saya kembalikan kepada Anda. Namun yang saya tekankan, ambil sisi baiknya dari cerita ini, buang sisi buruknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Barada Official. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di cerita berikutnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.